Surat yang ke-15. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15. Kita akan bahas tadabburi firman Allah surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Baik jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri salatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali tadabbur kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan selalu awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Allah berfirman, Ya iblis, wahai iblis, malaka, mengapa engkau alla takuna, tidak termasuk ma'as sajidin, bersama mereka yang sujud. Qala, iblis menjawab, lam akun, aku tidak pantas, liasjuda, untuk bersujud, libasyarin, kepada manusia, khalaqtahu, yang engkau ciptakan dia, min salsalin, dari tanah liat, min hamain, dari tanah yang hitam, masnunin, yang dibentuk. Qala, Allah berfirman, fakhruj, maka keluarlah, minha, dari surga, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, rajimun, terkutuk, wa inna, dan sesungguhnya, alaika, atas dirimu, al-la'nata, laknat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini arti kosakatanya. Ayat 32, kemudian 33, 34 dan 35 surah Al-Hijr. Di sini ada kata-kata kosakata ya iblis. Ini ada, sudah kenal nggak? Baik, belum kenal. Ya iblis, wahai iblis. Kemudian apa lagi yang baru di sini kosakata? Sol, tanah liat. In hamain, hamain itu tanah liat tapi hitam. Masnunin, yang dibentuk. Kemudian di sini ada kata-kata roji. Ini sudah familiar. Kita selalu berlindung dari na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi
setan itu punya sifat ar-rajim. Jangan sampai kita kasih nama anak kita rajim. Nama Arab. Oh, nama Arab ini Pak Ustaz, dari Al-Quran. Rajim. Wah, jadi ini maka ilmu itu penting. Wa inna 'alaikal la'nata, laknat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ila yaumiddin juga begitu. Arti secara langsungnya terjemah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, mengapa engkau tidak termasuk mereka yang sujud itu? Kemudian iblis menjawab, aku tidak pantas untuk sujud kepada seorang manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, tanah hitam yang dibentuk. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya dirimu adalah terkutuk, dan sesungguhnya kamu akan mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Di dalam surat Al-A'raf juga ada ayat 12 dengan redaksi yang berbeda, ma mana'aka alla tasjuda id amar. Ketika Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amar, apa yang mencegahmu ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, jadi qala ma mana'aka la tasjuda ila amartu qala ana khairum minhu. Yang harus digarisbawahi adalah ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Baik. Pertanyaan yang pertama, siapakah iblis? Kita perlu kenalan dulu. Ya. Perlu kenalan dan kita pelajari siapa dia, kemudian untuk apa diciptakan, fungsinya apa, ciri-cirinya bagaimana, kemudian jurusnya apa untuk melawan kita. Ya, itu harus kita pelajari. Karena ketika kita mengenali musuh kita, maka insya Allah kita akan bisa menghadapinya, akan bisa mengcounter serangan-serangannya. Maka kalau kita berada dalam pertempuran, kita harus tahu musuh kita itu siapa, berapa jumlahnya, bagaimana kekuatannya, dan seterusnya. Nah, iblis itu dikatakan dalam tafsir Al-Munir Wahya Az-Zuhaili, huwa Abul Jan, Abul Jan atau Abul Jin. Itu nenek moyangnya jin. Nenek moyangnya jin. Jin itu apa? Jin itu artinya tidak terlihat. Kalau ins kebalikannya, insun sama jinnun. Kalau jinnun tidak terlihat, insun terlihat. Nah, jadi jin itu, jadi kita bisa nggak lihat jin? Nggak bisa. Kita bisa nggak lihat insun?
Bisa. Kita bisa nggak lihat setan? Bisa. Kalau setannya sudah berubah jadi setan yang terlihat itu adalah setan yang sudah berubah jadi manusia. Minal jinnati wana. Jadi setan itu kalau masih berupa jin itu kita nggak lihat. Tapi kalau sudah berubah jadi manusia terlihat jelas. Bahkan gambarnya itu banyak, foto-fotonya banyak. Mungkin Bapak Ibu sering lihat di Facebook, di YouTube, di mana-mana. Di Indonesia. Ya, jadi ketika kita ditanya, bisa nggak kita lihat jin? Wah, nggak bisa. Lihat manusia bisa. Lihat setan bisa. Kapan? Ketika setan itu berubah jadi manusia. Ya, jadi iblis di dalam surah Al-Kahfi dikatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah dari bangsa jin yang fasik. Iblis itu dari bangsa jin yang fasik. Di dalam surah Al-Baqarah dari awal cerita tentang Adam dari ayat 30-nya itu diceritakan bahwa ketika iblis itu namanya iblis, disebut iblis itu ketika dia itu membangkang, aba wastakbar. Ketika dia membangkang kemudian sombong, maka itu disebut dengan iblis. Tapi ketika mulai menggoda itu fa'azallahu masyaitan, jadi berubah nama jadi syaitan. Fa'azallahu masyaitan. Jadi iblis itu adalah nama yang dinisbatkan kepada sifat pembangkangannya. Adapun syaitan itu adalah nama yang dinisbatkan kepada watak atau sifat penggoda. Ya, penggoda. Jadi hati-hati. Kalau kita mulai menggoda, berarti di dalam diri kita sudah mulai ya, awalnya si marketing ya. Awalnya marketing pemasaran. Tapi ketika pemasaran itu keluar dari jalur objektif ya, subjektif yang dipakai, maka itu jadi berubah nanti jadi syaitan. Luar biasa, setan itu luar biasa. Jadi di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang beliau juga menjadi gurunya Imam Hashim Asy'ari dan Syekh Ahmad Dahlan yang dikubur di Ma'la, yang mendapat julukan ulama Hijaz. Itu adalah ulama Nusantara. Kita jarang ya mempelajari kitabnya, padahal kita ini pemilik ulama tersebut. Ulama dari Cina. Ya, ulama Hijaz itu Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Malah kita lebih kenalnya sama Imam Utsaimin, Syekh Utsaimin, Shalih Fauzan, Abdullah bin Bas, Albani. Itu ulama-ulama Timur Tengah. Sedangkan ulama-ulama yang dikagumi oleh orang Arab, oleh orang Saudi juga, termasuk orang Kairo Mesir, itu diantaranya ulama kita adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu dikatakan kenapa kita diberikan Bismillah.
Awal surah dari Al-Quran, awal ayat dari Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kata? Kalau Bismillah itu disatukan, kalau ba-nya itu disatukan, berarti terdiri dari 4 kata di sini. Yang pertama Bismi, yang kedua Allah, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat Ar-Rahim. Kenapa Bismillah terdiri dari 4 kata? Dan itu diberikan kepada kita menjadi awal pertama, ayat pertama di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah. Kita tahu Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu adalah surat yang paling istimewa, yang bisa menandingi surah Al-Fatihah hanya akhir surah Al-Baqarah. Yang bisa menandingi surah Al-Fatihah hanya akhir surah Al-Baqarah. Dan itu diturunkan khusus dari Kanzul Arsh, intinya Arsh. Dan itu diturunkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu surah Al-Fatihah. Nah, awal surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita menghayati Bismillahirrahmanirrahim dengan terdiri dari 4 kata, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu sudah cukup untuk mengkonter tipu daya syaitan. Sudah cukup untuk membentengi diri kita dari tipu daya syaitan. Kenapa begitu? Karena setan punya jurusnya 4 juga. Karena setan punya jurus 4. Apa jurusnya? Kata setan dalam surat Al-A'raf, nanti dibaca sendiri di rumah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu punya jurus dari depan. Jurus setan itu dari depan, kemudian dari belakang, kemudian dari kanan, dan dari kiri. Jadi ada 4 jurus setan mendatangi kita. Dia pintunya dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dia lupa atas dan bawah masih ada peluang. Kenapa dia nggak berani dari atas? Nah, maka kalau peluang yang dari atas ini kita tidak gunakan, itu sayang. Maka yang ke atas itu kita gunakan untuk munajat kepada Allah. Nah, yang di bawah ini kita gunakan dengan apa? Yang di bawah ini kita gunakan dengan sifat tawadhu, rendah hati, tawadhu. Nah, ketika kita yang dari atas itu kita tidak gunakan, maka bisa saja syaitan membesar-besarkan diri kita, sehingga kita menjadi punya sifat seperti iblis, sombong. Ya, di sini dikatakan. Iblis mengatakan, kenapa kamu tidak sujud seperti mereka, para malaikat? Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, malaikat itu langsung sujud. Nah, pertanyaannya, ini sujud apa? Sujud apa? Boleh nggak kita sujud kepada manusia? Boleh atau tidak kita sujud kepada manusia? Tidak boleh, betul. Boleh juga tidak salah. Boleh karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah pernah memberikan contoh bahwa malaikat diperintahkan sujud kepada Adam.
Nah, tidak boleh karena memang hukum asalnya itu tidak boleh. Nah, yang boleh itu yang bagaimana? Yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak diperintahkan oleh Allah nggak boleh. Maka kata Nabi, seandainya boleh sujud kepada manusia, kata Nabi, itu dalam artian pada hukum asal, maka seorang istri aku perintahkan untuk sujud kepada suami. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia lain, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Yang seandainya. Jadi ini makna hadis ini adalah makna hukum asal manusia tidak boleh sujud kepada manusia lain, kecuali sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita sujud kepada pohon? Tentu tidak. Ya. Kalau diperintahkan sama Allah boleh. Bolehkah kita sujud kepada batu? Tergantung perintah Allah. Boleh nggak kita sujud menghadap kubus berbentuk segi empat, warna hitam, adanya di Mekah? Iya. Nah itu boleh nggak? Karena itu perintah Allah, kita taati. Hakikatnya kita bukan sujud kepada batu itu, tapi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Jangan keliru. Nah ini sujud kepada Adam ini sujud menurut para ulama ahli tafsir itu sujudnya bukan sujud ibadah. Bukan sujud pengertian ibadah, tapi sujud ihtiraman, penghormatan. Maka jangan maknai kalau kita menghormati orang ahli ilmu terus syirik, menghormati Nabi terus syirik. Ya. Nabi ketika para ulama itu kagum terhadap Nabi, bikinlah syair. Maka terciptalah sholawat pada ala toha Rasulillah ala yasin Alhamdulillah sholatullah salamullah ala toha Rasulillah ala yasin Habibillah. Terus tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin dan seterusnya. Kemudian ada anta badrun, anta syamsun, anta nurun fauqa nuri. Wah, ini kalimat-kalimat yang ihtiraman. Jangan dimaknai itu adalah sujud kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Anda mengkonotasikan seperti itu, wajar Anda mengatakan itu syirik, karena persepsinya salah, memaknainya salah. Begitu juga sujud kepada Adam. Itu perintah Allah itu bukan makna ibadah, tapi makna ihtiraman. Kapan malaikat diperintahkan sujud kepada Adam? Ketika Nabi Adam wa 'allama Adaman asma'a kullaha. Ketika Allah sudah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, asma, nama-nama. Jadi hakikatnya ilmu itu adalah sebanyak apa kosakata yang ada di dalam benak kita, itulah ilmu pengetahuan. Semakin banyak kosakata yang ada dalam benak kita, maka semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Kosakata. Makanya di situ disebut di awal surah Al-Baqarah itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Kemudian malaikat begitu diperintahkan
ambihum bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika malaikat gak bisa, malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, la ilma, tidak ada ilmu pengetahuan lana pada kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini, kenapa syaitan itu atau iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Tadi dikatakan, syaitan mengatakan, lam akun li asjuda li basyarin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak pantas, nggak level sujud kepada Adam yang dia tercipta dari tanah. Apa hebatnya tanah? Aku tercipta dari api. Di ayat yang lain dikatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, ini harus digarisbawahi, perasaan saya lebih baik dari dia. Perasaan aku lebih baik dari dirinya. Atau dalam kata lain abawas istikbar. Istikbar itu merasa sombong, merasa lebih besar. Kira-kira yang membuat manusia sombong itu apa? Perbendaharaan yang bisa membuat manusia itu sombong itu apa? Bisa kedudukan, bisa pangkat, bisa jabatan, keturunan bani-bani darah biru dan lain sebagainya. Dan ada yang lebih mengerikan. Apa yang lebih mengerikan? Rajin ibadah bikin orang itu Na'udzubillah. Rajin ibadah, akhirnya ibadah itu membuat dirinya sombong. Ini bertolak belakang. Ibadah itu asal katanya dari abad. Abad itu artinya budak, menghamba diri kepada Allah. Kita itu menghinakan diri kepada Allah, kok jadinya sombong? Ya, maka disebut sebagai ujub. Jadi kalau kita rajin ibadah, mulai sholat 5 waktu rajin, mulai puasa yang tadinya cuma Ramadan, ini puasa pakai Syawal, 6 hari Syawal, kemudian dilanjutkan puasa sunnah Senin Kamis, lanjut puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, baca Quran rajin, hati-hati. Bukan hati-hati ibadahnya, bukan hati-hati itu, hati-hati perasaan diri kita. Kalau kita tidak menempatkan perasaan kita sesuai dengan ilmu pengetahuan, semakin banyak ibadah itu semakin rendah hati. Bukan semakin banyak ibadah semakin sombong, ujub. Sholat selalu rakaat pertama di belakang imam, 5 waktu. Dibanding orang yang selalu ketinggalan, sholatnya sok paling belakang, selalu ketinggalan. Mana yang lebih berpotensi sombong? Mana yang lebih berpotensi sombong? Yang di belakang apa yang di depan? Yang di belakang imam. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih berpotensi tawadhu? Yang di belakang imam apa yang di belakang sok? Yang lebih berpotensi tawadhu, rendah hati. Tentu yang di belakang. Kalau yang di, maksudnya gini, sombong dengan tawadhu itu bertolak belakang.
Sombong dan tawadhu itu bertolak. Kalau kita bisa tidak sombong, berarti kita adalah tawadhu. Nah, kalau kita bisa menetapkan diri kita tawadhu, maka kita tidak perlu sombong. Nah, kalau sopnya di belakang terus, itu yang mau disombongkan apa? Orang kita sholat ketinggalan terus. Ini bukan ngajarin sholat terlambat, bukan. Ini bicara tentang posisi penempatan hati, perasaan. Ya, ini sudah ilmunya, ilmu tasawuf. Nah, kalau ilmu syariatnya, tentu yang lebih baik adalah orang yang selalu di saf terdepan. Itu syariatnya. Tapi kalau secara tasawuf, secara hati ihsan, itu hati-hati, bisa kebalik. Bisa orang yang di belakang itu lebih baik daripada orang yang di depan. Kenapa? Karena orang yang di depan tuh melihat yang di belakang. Apa itu senior apa? Ini ketua takmir terlambat. Misal. Wah, kalau sudah begitu, kemudian ketua takmirnya sabar. Itu nanti hasil akhirnya ternyata ketua takmir itu pahalanya sok terdepan. Sementara yang suka di belakang imam pahalanya nggak ada. Karena apa? Karena pindah ketua takmir. Habis pahalanya pindah kepada kita yang sering dipandang dengan mata yang memencingkan mata. Jadi seperti itu. Kenapa pembahasan ini kami ungkapkan di sini? Karena inilah yang sering terjadi zaman sekarang. Dan ini riskan sekali. Kalau kita sudah mulai rajin ibadah, introspeksi dirilah. Hati-hati dengan perasaan. Jangan mulai menilai orang. Kalau kita mulai rajin ibadah, udah fokus kepada Allah. Mau orang terlambat mau enggak usah ditengok-tengok. Gak usah dilihat. Nanti merusak perasaan kita. Ya kan? Apalagi puasa. Puasa itu ibadah sirriyah. Puasa itu ibadah sirriyah, luar biasa. Pahalanya luar biasa ibadah sirriyah. Gak kelihatan. Nilainya tuh disir. Kemudian ibadah tahajud, nilainya juga disir. Di rahasianya itu. Ya ini udah tahajud bagus. Udah bangun malam, setan kalah. Ambil wudhu, setan kalah. Kemudian kita berdiri sholat, setan kalah. Kemudian dilanjutkan sholat subuh, wah setan tambah kalah. Kemudian dilanjutkan i'tikaf tadabbur, setan masih kalah. Ya, begitu sudah ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tadi malam saya itu bangun jam 3, belum ada orang di sini. Itu kalau ya terpaksa kita isi dengan tahajud. Itu udah mulai setan berhasil. Ore kata setan. Jadi dari awal bangun malah setan kalah. Di akhirnya setan maksudnya jadi ngopi-ngopi lagi. Ya udah nggak usah. Ngopi boleh. Lagi tambah sob. Ya baik. Jadi gitu ya. Nah ibadah itu bukan untuk manusia. Kita ibadah itu bukan untuk orang lain. Ingat, ibadah bukan untuk orang lain. Ketika kita berbuat salah, juga jangan takut dipandang orang lain. Karena kita akan bermohon ampunan itu kepada Allah.
bukan kepada orang. Ketika kita terlambat sholat, itu kita mohon ampunnya kepada Allah. Jangan malu terlambat. Ya, kalau kita malu, ketua takmir kok terlambat, nanti dilihatin banyak orang. Ya, berarti apa? Berarti selama ini ibadahnya untuk orang. Nah, kalau dia tidak malu, santai aja karena ibadah saya ini kepada Allah, nggak ada hubungannya manusia. Biarkan mata-mata itu memandang saya, nggak masalah. Ya kan? Emang gue pikir. Tapi yang jelas hatiku adalah bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah jemaah sekalian yang harus kita garis bawahi, bahwa sering terjadi kalau orang sombong karena materi itu memang sudah sering kita lihat. Sombong karena jabatan sudah sering kita lihat. Banyak sekali. Sombong macam-macam, apalagi pas kondangan. Nah, mobil paling mewah itu parkirnya nggak sembarangan. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu sudah banyak. Tapi kalau sombong karena kita rajin ibadah, wah, sia-sia. Oleh karena itu, ibadah kita semakin hari harus semakin ditingkatkan, disertai dengan ketauhidan yang tinggi, rasa ihsan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ihsan itu? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wallahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu ibadah itu seolah-olah langsung berhadapan dengan Allah. Tapi kalau masih belum bisa, ya kamu minimal merasa diperhatikan sama Allah, bukan diperhatikan sama takmir masjid atau diperhatikan sama yang lain, bukan. Ya, nah itu perlu diingat. Kemudian yang selanjutnya, kata kitab Al-Hikam di pasal yang pertama itu adalah min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Coba diulang Pak Mister. Biasanya Pak Mirsad yang paling ini. Bang Mirsad termasuk rendah hati Pak. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal, di antara tanda-tanda orang yang berpatokan kepada amal, ya, berpatokan kepada amal itu adalah kurangnya harapan kepada rahmat Allah. Di tengah-tengah dia bersandar kepada wujud yang zalal. Wujud yang zalal itu sesuatu yang akan hilang. Kita merasa bangga sekali dengan amal kita, sehingga amal kita ini memastikan diri kita masuk ke dalam surga. Bangga dengan amal kita. Kita lupa bahwa kita bisa beramal itu karena pertolongan Allah. Kita lupa bisa sholat itu karena Allah yang bikin. Kita lupa bahwa kita rajin ibadah itu karena memang pertolongan Allah. Maka kita lupa berharap bahwa itu adalah rahmat Allah. Kita rajin ibadah itu karena rahmat Allah. Nah, yang memasukkan diri kita ke surga itu sesungguhnya bukan amal, tapi adalah rahmat Allah. Karena kalau amal, surga berapa tahun? Usia surga itu berapa tahun? Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Di surga berapa hari? Surga itu punya sifat berawal dan tidak berakhir. Itu surga, berawal dan tidak berakhir. Nah, pertanyaannya, amal kita berapa tahun? Berapa lama? Kita usia 100 tahun. Seandainya usia kita itu kita gunakan untuk beramal, semuanya, tidak ada makan, tidak ada tidur, itu pun tidak cukup untuk membeli surga. Allah. Tidak cukup.
Ya, tidak cukup. Kenapa kita tetap dimasukkan ke dalam surga? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang para sahabat baru syahadat langsung masuk surga, nggak sholat. Syahadat langsung masuk surga, nggak sholat. Bukan karena sholat nggak wajib, tapi karena baru masuk Islam terus ikut perang meninggal. Belum waktunya sholat. Kalau udah waktunya sholat nggak sholat tuh beda. Ini udah baru syahadat terus diajak perang meninggal. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang baru berniat untuk berhijrah, untuk bertobat. Di tengah jalan meninggal. Malaikat bingung ini mau dimasukin neraka atau surga? Bingung. Ya, diukurlah jarak perjalanan menuju tobat, terus jarak sampai kepada tempat pertobatan. Mana yang lebih dekat, mana yang lebih panjang dan seterusnya. Akhirnya lebih masih jauh daripada menuju tobat. Seharusnya masuk neraka, tapi Allah ukurannya dirubah sama Allah, didekatkan ke tempat pertobatan, sehingga malaikat mau nggak mau menetapkan dirinya sebagai orang yang bertobat. Nah, itulah tafsir daripada surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a al-ayat. Kalau saya artikan lagi, tadabbur lagi. Baik. Jadi seperti itu. Intinya bahwa kita harus introspeksi diri untuk prosesi ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini sedikit tapi ikhlas, terus menerus istiqomah, dihiasi dengan keikhlasan yang murni kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada banyak ibadah tapi dikotori dengan sifat ujub, sifat riya dan seterusnya, bangga dan seterusnya. Jadi itu saja intinya. Kita akhiri majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.